5 posisi kontrol guru. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghubung, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, berikutnya adalah teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kalau kita refleksi ke dalam diri kita sendiri, kita ada di posisi yang mana? Adalah sebagai penghubung. Misalnya di SD sudah punya soal 5, kita tambah lagi jadi 10, itu kita sudah jadi penghubung. Kita sudah disebut sebagai guru yang memiliki kontrol penghubung. Yes, memang kita maksudnya tidak kita, tapi ternyata itu bukan posisi kontrol yang ideal oleh seorang guru. Oke, nah dari 5 posisi kontrol ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada yang tahu arti kata restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Contoh soal misalnya ada A. Anak bernama A selalu kita tegur di dalam kelas. Selalu kita tegur atau selalu diasingkan, kali gampang yang paling sering ada di dalam kelas, diasingkan sama teman-temannya, mungkin karena keterlambatan yang belajar, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pancing dengan kata-kata seperti, jadi anak yang emosi, anak yang merasa tadi disakiti, tenang dulu. Kalau berikutnya adalah validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan, kita membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Menyangkalkan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kata-katanya yang bisa kita gunakan adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di dalam kelas kita. Gimana biar ada duitnya? Bisa boleh ambil, saya punya karet kan? Boleh pakai karet. Tapi dia sudah merasa menghargai. Jadi saya bilang oke, keyakinan kelasnya. Jadi saya masih harus ingatkan keyakinan kelasnya. Misalnya laksanakan kan? Misalnya sudah benar kan ini memanggil Febri tidak dengan kesalahan yang Febri tidak bakal di depan umum lagi. Iya Miss, terima kasih Miss. Seperti itu. Mungkin akan diulang lagi. Tapi ya namanya membudayakan sesuatu itu tidak satu kali selesai dan sudah. Pasti akan diulang. Ya tugasnya kita guru untuk membina diri kita sendiri dan anak-anak untuk melakukan budaya ini. Kita mulai dulu dari diri kita di kelas. Setelah itu akan kita mulai ke sekolah.